Puasa itu adalah al-imsak an jami'il muftirat, menahan dari segala hal yang bisa membatalkan puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pembukaan hari ini pembahasan tentang fikih puasa yang diambil dari kitab Takratus Sadidah, ya. Kitabus Shaum. Pertama pembahasan ta'rifus shaum, definisi puasa. Apa itu puasa? Puasa secara bahasa adalah al-imsak, yaitu menahan. Menahan bicara, tidak berbicara itu dikatakan puasa. Menahan makan itu puasa. Jadi menahan dari hal apapun, menahan sakit itu namanya juga puasa. Menahan dari hal apapun namanya puasa. Menahan dari uji coba yang diberikan Allah Ta'ala itu juga namanya puasa. Jadi definisi secara bahasa itu artinya menahan, puasa. Jadi puasa punya arti menahan. Tapi secara pandangan hukum fikih, puasa itu adalah al-imsak an jami'il muftirat, menahan dari segala hal yang bisa membatalkan puasa. Nanti kita bahas apa saja yang bisa membatalkan puasa. Ya, jadi menahan dari segala hal yang bisa membatalkan puasa, min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi biniyatin maksusatin, dari munculnya fajar, yaitu dari azan subuh, ila ghurubi syamsi sampai tenggelamnya matahari, sampai azan maghrib, biniyatin maksusatin, dengan niat yang dikhususkan dalam Islam, ada niatnya. Makanya mengambil dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'annya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, diwajibkan bagi kalian berpuasa seperti halnya diwajibkan untuk umat sebelumnya, supaya kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya setelah definisi puasa ada namanya ahkamus shaum, hukum-hukum berpuasa. Nah, hukum berpuasa itu ada empat hukum. Ada wajib, ada sunnah, ada makruh, ada haram. Ya, ada wajib, ada sunnah, ada makruh, ada haram. Nah, hukum yang wajib ada beberapa keadaan, 6 keadaan. Yang pertama puasa Ramadan, itu hukumnya wajib. Ya, seperti yang kita jalankan di saat ini di bulan Ramadan, itu hukumnya wajib. Kemudian yang kedua shaumul qadha, puasa qadha, itu hukumnya wajib. Ketika orang punya hutang puasa Ramadan, maka wajib diqadha. Ini banyak orang yang tidak paham. Ya, orang punya hutang puasa tidak mau dibayar puasanya sampai masuk bulan Ramadan selanjutnya. Maka kalau orang punya hutang puasa Ramadan tidak dibayar sampai masuk bulan Ramadan selanjutnya, maka dia pertama mendapatkan dosa, yang kedua hutangnya tetap harus dibayar, yang ketiga wajib kena kafaroh, kena denda. Likuli yaumin mud, untuk setiap harinya 1 mud beras harus dikeluarkan karena dia tidak membayar hutang puasanya ya sampai ketemu bulan Ramadan selanjutnya. Makanya bagi orang yang punya hutang puasa, entah itu karena halangan atau karena naudzubillah ya dia bolong-bolong tidak puasa, batal, maka wajib diqadha segera mungkin. Ini hukumnya wajib yang kedua. Yang ketiga, shaumul kafaroh. Ya, puasa untuk denda kafaroh. Ya, seperti kafaratu zihar, ya zihar itu mengucapkan kepada istrinya, kamu seperti ibuku. Ini tidak boleh ya. Jadi memperumpamakan kepada sesuatu yang halal, sesuatu yang diharamkan. Ya, istri kamu kan halal untuk kamu, tapi diperumpamakan dengan ibunya. Ya, yang tidak boleh untuk kamu, itu tidak boleh, hukumnya haram, dosa. Zihar itu dosa dan wajib kena kafaroh nanti. Atau qatl, naudzubillah, membunuh, ada kasomnya. Atau jima fi Ramadan, atau bersetubuh dengan istrinya di bulan Ramadan, itu juga wajib kena denda. Kafaroh itu hukumnya wajib, jadi puasa kafaroh yang ketiga. Yang keempat, shaum fil haji wal umrah badal al-dzabhi fil fidyah. Puasa dalam haji atau umrah untuk pengganti ya dzabhi fil fidyah, nyembelih kambing ketika ada fidyah, ketika dia berbuat sesuatu yang dilanggar ketika menjalankan ibadah haji atau umrah, nah dia harus denda ya fidyah, nyembelih kambing. Nah dia tidak mampu nih untuk membayar kambing, maka digantikan dengan
dengan puasa. Nah, puasanya itu hukumnya wajib. Yang kelima, shaum fil istisqa, ya. Puasa ketika meminta hujan, ketika dilanda paceklik, ya, tidak ada hujan, kemudian seorang pemimpin di saat itu pemerintah memerintahkan penduduknya untuk melaksanakan sholat istisqa. Nah, sebelum sholat istisqa mereka puasa dulu, ya, dipuasa dulu supaya sholatnya nanti diterima oleh Allah sehingga diturunkan hujan. Nah, puasa diperintahkan oleh seorang pemimpin. Nah, ini puasanya menjadi wajib karena apa? Perintah dari pemimpin. Yang terakhir, shaumun nazar, puasa nazar. Ketika seorang nazar, kalau saya insya Allah di tahun ini bisa beli rumah, ya, atau saya bisa beli rumah, beli mobil, maka saya akan puasa 1 minggu, mama. Alhamdulillah Ta'ala ngasih rezeki dia bisa beli rumah, ya, maka wajib puasa. Atau kalau saya lulus di tahun ini, maka saya akan puasa. Alhamdulillah Ta'ala ngasih dia lulus di tahun itu, maka wajib puasa. Ini namanya shaumun nazar, puasa karena nazar. 6 puasa ini adalah puasa-puasa gambaran yang wajib. Yang kedua, hukum puasa yang kedua adalah sunnah, yaitu puasa yang kita kerja, sunnah yaitu hukum asal puasa adalah sunnah, ya. Hukum asal itu adalah puasa sunnah, ya, menjadi wajib karena ketika masuk bulan Ramadan, ya, dengan 6 gambar yang saya sebutkan sebelumnya. Nah, hukum asal puasa adalah sunnah, dan puasa sunnah itu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, ada yang terulang setiap tahun, ada yang terulang setiap bulan, ada yang terulang setiap minggu. Puasa sunnah yang terulang setiap tahun, ada puasa Arafah, ada puasa Asyura, Tasu'a, 9 Muharram, 10 Muharram, 11 Muharram, ada puasa 6 Syawal, ya, 6 hari Syawal, ada puasa di Asyurul Hurum, ya, Asyurul Hurum, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan juga Rajab. Ya, ini 4 bulan ini disunahkan puasa 1 bulan penuh. Terus 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, ya, 9 hari pertama, ya, di bulan Dzulhijjah, ya, karena tanggal 10-nya hari raya, ya. Jadi itu disunahkan puasa. Ini puasa yang terulang selama setiap tahunnya. Nah, setiap tahun. Nah, ada puasa yang terulang setiap bulan. Setiap bulan kita dianjurkan ada puasa sunnah juga. Ayyamul Bid dan Ayyamul Sud. Ya. Ayyamul Bid itu setiap tanggal 13, 14, 15 daripada bulan Hijriyah. Setiap bulan Hijriyah itu ada tanggal 13, 14, 15. 13, 14, 15 itu namanya Ayyamul Bid. Niatnya nawaitu shaumul an shaumil bid, ya. Saya niat besok niat puasa Yaumul Bid itu 13, 14, 15. Nah, tanggal di setiap akhir bulan ada namanya 28, 29, 30, ya. 28, 29, 30. Nah, ya, ini namanya Ayyamus Sud, ya. Ayyamus Sud, ya, tanggal 28, 29, 30. Nah, sekarang kalau di sini 30, lah gimana kalau bulan Hijriah sampai 30? Kadang Hijriah kan sampai 29. Dan 30 gimana? Tanggal 30-nya puasa yang ngambil di bulan selanjutnya, tanggal 1-nya. Ya, di tanggal 1, di tanggal 1. Jadi pokoknya mulai dari tanggal 28. Mulai puasa tanggal 28, 29, 30. Kalau ada 30 Hijriah. Kalau Hijriah ada 30, maka ngambil Ayyamus Sud di tanggal 1, di tanggal 1-nya. Itu yang berulang setiap bulan. Ada yang puasa yang berulang setiap minggu. Apa? Puasa Senin Kemis. Ya, puasa Senin Kemis terulang setiap minggu, sunnah. Setiap Senin sama setiap Kemis. Kemudian ada hukum puasa yang makruh. Hukum puasa yang makruh adalah puasa hanya hari Jumat saja, atau Sabtu saja, atau Minggu saja. Cuma satu hari ngambilnya Sabtu, satu hari ngambil Jumat, satu hari ngambil Minggu. Ya, ini hukumnya makruh. Atau puasa 1 tahun penuh, ya, 1 tahun penuh full, setiap hari nyambung puasa. Tapi untuk orang yang ditakutkan kena penyakit, ya, karena dia puasa terus takut dehidrasi apa ini, nah itu nggak boleh, makruh. Tapi kalau dia mampu 1 tahun penuh setiap hari puasa, boleh, tidak makruh, diperbolehkan. Bahkan dapat pahala, ya, sunnah, ya. Terus yang selanjutnya keempat, hukum puasa haram, ya, yang qasimul qismain, ada dua bagian yang haram, ya, haram ma'asihah, haram tapi sah puasanya, dan haram tidak sah puasanya. Nah, haram yang sah puasanya adalah puasanya seorang istri tanpa izin suaminya. Ketika istri puasa tanpa izin suaminya, puasa Senin nih, ya, tapi tidak izin ke suami,
maka puasanya sah tapi dosa haram gitu. Harus izin ke suami karena istri itu harus melayani suami wajib. Dan tidak boleh dia puasa tanpa izin suami. Atau seorang hamba budak sahaya ya, seorang budak ya tanpa izin ke sayyidnya, tuannya, juga itu haram tapi sah. Yang kedua, haram tapi tidak sah. Haram tidak sah ini ada 5 gambaran. Yang pertama, puasa di hari raya Idul Fitri. Sudah jelas ya. Ketika orang Idul Fitri ya merayakan Idul Fitri, dia puasa, ya, haram. Di saat orang dianjurkan di situ untuk Allah Ta'ala memberikan kepada hambanya setelah puasa Ramadan 1 bulan penuh kemerdekaan, dimerdekakan dari api neraka, dianjurkan untuk makan-makan dengan keluarga, tapi dia puasa, maka hukumnya haram, tidak boleh dan tidak sah. Haram dan tidak sah puasanya. Yang kedua, puasa di hari raya Idul Adha. Di hari raya Idul Adha juga tidak boleh. Ketika Idul Adha dia puasa, maka puasanya haram dan tidak sah. Yang ketiga, puasa Ayyamut Tasyrik. Ayyamut Tasyrik itu setelah Idul Adha, ada hari 11, 12, 13, 3 hari setelah Idul Adha. Itu juga diharamkan, tidak boleh puasa. Di hari raya Idul Adha tidak boleh puasa. 3 hari setelah Idul Adha juga tidak boleh puasa. Hukumnya haram dan tidak sah. Selanjutnya, shaumun nisfil akhir min Sya'ban. Puasa separuh terakhir daripada Sya'ban. Tanggal 16, 17, 18 sampai akhir bulan. Itu hukumnya haram dan tidak sah. Ya, jadi puasa sunnah di Sya'ban di 16 terakhir tidak boleh. Hukumnya haram dan sah. Kecuali ulama mengatakan kalau dia puasa 1 hari sebelum nisfu Sya'ban. Tanggal 15-nya puasa nih. 15 puasa kemudian nyambung 16, 17 apa boleh. Tapi kalau langsung ngambil 16-nya tanpa disambung dengan 1 hari sebelumnya, maka tidak boleh, hukumnya haram. Seperti tadi puasa yang makruh, ngambil hari Sabtu tok, ngambil Jumat tok, ngambil hari Minggu tok, itu hukumnya makruh. Tapi kalau mau ngambil Jumat, dia puasa sebelumnya hari Kamis. Hari Kamis dia puasa, kemudian ngambung hari Jumat. Boleh, nah makruh. Tapi kalau hanya ngambil hari Jumat saja, hukumnya makruh. Seperti ini, puasa nisfu Sya'ban, separuh akhir Sya'ban. Tanggal 16, 17, 18, sampai akhir. Kalau hanya dia puasa di tanggal itu saja, hukumnya haram dan tidak sah. Tapi kalau ngambil 1 hari sebelumnya, tanggal 15, maka boleh. Yang terakhir, hukum puasa yang diharamkan, yang tidak sah, yaitu Yaumus Syak, puasa di hari syak ya, hari diragukan, yaitu hari tanggal 30 daripada Sya'ban. Idza tahaddatsun nasu bi ru'yil hilal. Ya. Ketika tanggal 30 Sya'ban orang sudah mengatakan ada yang pernah lihat hilal. Ini tanggal 30 Sya'ban itu ada tanggal di malam 29, kadang orang lihat hilal apa belum kan? Penetapan untuk tanggal 1 Ramadan. Nah, di situ ada orang mengabarkan ada yang melihat hilal. Tapi orangnya belum sikoh, ya belum tidak sikoh, tidak bisa diterima penyaksiannya. Nah di sini ragu nih, apakah ini sudah masuk Ramadan apa belum ya? Ketika dia ragu, ini sudah masuk Ramadan atau belum, kemudian dia mau puasa sunnah nih di bulan Sya'ban tadi, di akhir Sya'ban, maka tidak boleh, tidak sah puasanya, karena itu hari syak, ya tidak sah puasanya, hukumnya haram dan tidak diterima, tidak sah. Nah, atau ada perempuan atau anak kecil ya, perempuan melihat hilal atau anak kecil melihat hilal, karena perempuan melihat hilal tidak sah, tidak dianggap. Ru'yah hilalnya perempuan tidak dianggap untuk menentukan masuknya bulan. Atau anak kecil melihat hilal juga tidak bisa dianggap untuk penentuan masuknya bulan. Jadi penentuan masuk bulan Ramadan harus dilihat dengan seseorang laki-laki yang adalah yang adil, ya bukan yang fasik. Kalau orang fasik juga tidak diterima. Maka ketika ada satu orang yang tidak diterima penyaksiannya, dia mengatakan menyaksikan bulan, melihat hilal di tanggal 30 Sya'ban, maka itu hari namanya hari syak. Maka tidak sah puasa di hari tersebut, ya tidak sah, kecuali dia ada qadha, ya ada qadha puasa, nah boleh, ya dia mempunyai hutang puasa Ramadan mau dikerjakan di Ayyamus Syak atau di separuh terakhir bulan Sya'ban, maka boleh. Atau ada hutang kafaroh atau hutang nazar, ya atau puasa yang biasa Senin Kemis, udah biasa Senin Kemis boleh enggak
boleh. Yang biasa Senin Kemis puasa kemudian bertepatan dengan separuh terakhir nisfu Sa'ban atau bertepatan dengan Yaumul Syak ya. Maka itu juga boleh ya, juga boleh. Mudah-mudahan ini sedikit penjelasan daripada definisi puasa dan hukum-hukum puasa. Ada 4 tadi, wajib, sunnah, makruh, dan haram. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua dan keluarga kita semua. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.